Kalau disuruh membuat pernyataan saya gini loh. Antara Nietzsche dengan Katolik itu bagi saya lebih kreatif Katolik itu. Kenapa? Katolik itu dengan pernyataan di kaosnya dan backgroundnya di kaosnya bertuhan tapi tidak beragama. Itu lebih menarik atau lebih kalau kita tilik loh, ketimbang pernyataan dari Nietzsche itu sendiri. Dia bahkan sampai pada tahap dia tuh depresi karena persoalan Tuhan ya, karena persoalan Tuhan. Padahal justru hakikatnya yang dia kritik itu bukan Tuhan. Misalnya kita ambil coba kita studi secara filosofis historisnya ya, dari ketidakpercayaan Nietzsche. Nietzsche itu bukan tidak percaya, bagi saya Nietzsche itu benci kepada Tuhan. Tapi kebencian itu justru salah bagi saya. Kenapa saya membandingkan dengan Katolik? Benar kalau Nietzsche mengatakan karena bertuhan kita itu akan menunggu atau mematikan kreativitas kita. Justru saya sepakat dengan Kak Faisal tadi. Justru Nietzsche itu karena dia tidak percaya, karena dia membenci Tuhan, menganggap Tuhan mati, dia tidak kreatif sama sekali. Sampai-sampai dia pelariannya ke pojok, dia menyalahkan ketuhanan gitu loh. Padahal filosofi historisnya ya, Nietzsche itu demikian. Pertama, dia tuh benci dan dia itu melihat ajaran gereja yang mengatakan bahwasanya manusia itu adalah makhluk berdosa itu. Jadi kritikan Nietzsche terhadap agama itu dimulai di Kristen, baru ke agama yang lain. Di Yahudi, dia tuh juga semakin benci kepada Tuhan. Saat dia Yahudi itu ada ajaran bahwasanya orang yang paling berharga di Yahudi itu adalah mereka yang fakir, mereka yang menderita itu. Ajaran seperti dogma yang seperti itu yang ada. Dan Nietzsche membenci itu. Dia mengatakan orang yang percaya itu maka dia itu tolol dan bahkan tidak berharga itu loh. Dalam artian yang dia serang itu agama gitu loh. Jadi emuhlah dengan agama kan, kenapa dia tidak mengakui bertuhanannya? Terlebih tadi bahkan Nietzsche itu saya katakan lagi dia plan itu. Dia bahkan membawa Tuhan dalam konsep sosial seperti yang dicontohkan oleh romantik tadi. Yang mungkin itu sama halnya dengan Karen Armstrong. Yang diingat Nietzsche kata romantik tadi. Kita itu membunuh Tuhan yang kita ciptakan gitu. Itu kan sama halnya dengan Karen Armstrong yang mengatakan manusia itu sering menciptakan Tuhan yang dia justru lebih Tuhan kan ketimbang Tuhan yang justru harusnya lebih besar kayak gitu. Sama halnya dengan itu kan itu. Jadi kalau bagi saya itu lebih harusnya yang menggantikan presiden itu lebih baik Katolik gitu. Saya yang dia gak hadir sekarang itu. Apa salahnya dia bertuhan tanpa beragama? Itu lebih kreatif ketimbang dia dengan sok-sokan membunuh Tuhan. Padahal dia itu sebenarnya berangkat dari filsafat kemanusiaan kan? Sebenarnya di sana dia berangkat di filsafat kemanusiaan yang pada endingnya dia menginginkan manusia yang katanya Obermensch atau manusia yang bebas sebebas-bebasnya. Yang justru sampai sekarang saya timbul pertanyaan tadi sampai dengan Kak Siful itu ada yang digaungkan juga oleh Nietzsche itu ada yang namanya adi manusia. Adi manusia apa manusia adi ya? Selalu ya adi manusia itu. Jadi bagi saya gitu loh. Dia itu mau membahas filsafat kemanusiaan sebenarnya ya. Tapi dia masih lari-lari bawa Tuhan. Dalam artian dia kayaknya ingin bertaming di balik pernyataan kontroversial dia menyangkal Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri gitu. Maka bagi saya Nietzsche itu lebih tepatnya membenci gitu. Bukan tidak percaya gitu. Dia membenci Tuhan. Yang kalau ditarik secara historis filosofisnya harusnya dia membenci para Tuhan yang mencoba menjadi perwakilan di Tuhan itu. Bahkan dari saking dia itu mengkritik dengan selain menciptakan siapa itu nabinya itu. Ya dia itu juga menciptakan dalam imajinasinya bahwasanya ada dua dewa kata siapa itu? Kata Nietzsche. Dewa itu yang sama-sama tinggal di pegunungan. Ada yang namanya dewa Apollyon atau Apollo ya. Dan juga ada dewa yang namanya Dionysus kalau nggak salah namanya. Dua dewa ini pertama kata Nietzsche, Apollyon itu kalau bahasnya anak sekarang itu dewa yang feminim itu. Dewa yang lemah lembut itu. Dewa yang penuh kasih sayang itu. Dewa Siti lah gitu. Yang kedua itu ada dewa Dionysus itu. Yang mana dewa itu tegas. Selain tegas, dewa itu juga kasar. Yang pada akhirnya kalau saya melihat di sini semakin pelin-pelannya siapa itu? Semakin pelin-pelannya Nietzsche.
Justru itu dimenangkan oleh Dewa Apollyon dan mengakhiri kekuasaan dari dewa Dionysius tadi yang dianggap sebagai pahlawan perang gitu loh. Tapi bukan Dewa 19 gitu loh. Jadi bagi saya, kalau memang Nietzsche itu tidak masih apa ya, tidak lalu memikirkan tentang Tuhan, ngapain dia depresi berbicara tentang Tuhan gitu loh. Dan bahkan dia mengkritik konseptual Tuhan itu sebenarnya dibuat rancu oleh manusia sendiri. Terus kenapa harus Nietzsche yang depresi? Dia tidak bisa kan menciptakan konseptual Tuhan yang hakiki menurut dirinya gitu loh. Oke. Nietzsche itu depresi karena melihat Anda, Mas. Masuk nanti ya, yang teman-teman yang lain yang belum berpendapat nanti pegang mic-nya sedikit di akhir ya. Masuk pada pembahasan berikutnya kan Tuhan sudah terlalu dalam dibahas. Ada Ubermensch atau adi manusia yang dibawa Mas Ali itu mudahnya begini. Kata Nietzsche, siapa adi manusia? Itu manusia super. Hidupnya itu tidak digantungkan pada Tuhan yang telah mati. Ingat, pada Tuhan yang telah mati, yang dibunuh oleh kita sendiri. Maka artinya menentukan sendiri nilai-nilainya, tujuan hidupnya itu ditentukan sendiri. Artinya kayak gini kalau diambil bahasa moral baiknya. Mas Farouk bertindak sesuatu itu hasilnya apapun jangan dilarikan pada Tuhan, tapi larikan pada diri Anda sendiri. Anda memperkosa perempuan karena hamil, itu jangan katakan itu adalah takdir misal. Karena kecerobohan Anda ya, misal tidak pakai pengaman dan sebagainya, misal seperti itu. Iya, berdosa. Misal seperti itu. Jadi yang sangat miris sekali membuat depresi ya Mas Ali. Bang Ali ini kan aktivis petani tembakau yang memerlukan cuaca panas. Tiba-tiba hujan, yang disalahkan adalah Tuhan. Sampai kan ada yang sampai kan ada kemarin video itu kak, ya Tuhan ini tembakau bukan jagung kayak gitu. Seakan-akan kan Tuhan itu nggak tahu itu kalau ini ditanam itu tembakau gitu. Kan itu yang membuat Nietzsche itu adalah depresi. Lama-lama manusia membunuh Tuhannya sendiri. Banu Mbak Mas Zi, ya Mas Fauzi, Ozi sudah sekolah dari kecil, SMA, SMP, SMA sampai kuliah. Ternyata hidupnya tidak sesuai ekspektasi. Mana keadilan Tuhan kayak gitu? Pasti lama-lama langsung menyalahkan Tuhan. Kok sekejam ini Tuhan ya? Aku sudah berusaha tiap malam merayu dia misal. Lama-lama milik orang juga. Apa sih rahasia jodoh misal? Kan iya kan ada yang kayak gitu kan. Dulu saya ketika saling berdiskusi dan memutuskan untuk tidak saling menikah dan dinikahi orang lain. Cewek saya itu SMS kayak gini walaupun ada di depan saya. Seandainya mati itu halal bagi saya lebih baik mati hari ini. Karena Tuhan telah tidak adil. Kan iya, Tuhan itu telah tidak adil ya. Untuk itu bahasanya ya bahasa kayak gitu. Dunia perempuan-perempuan. Maka ada hal yang nyeleneh, ini benar atau tidak dari Nietzsche. Perempuan itu tempat kita itu meluapkan hasrat. Jadi bebas untuk kita. Jadi kalau memang tidak ramah feminis memang. Jadi itu Ubermensch
manusia super adi manusia itu ya, itu manusia yang unggul. Dah. Nanti sama manusia yang lain itulah dijadikan sumber solusi. Sehingga kalau jangan salah, fenomena sosial kita kalau ada apa-apa, kalau nggak ke tokoh elit, curhatnya ke siapa kan kayak gitu, ke kiai, ke apa siapa, ke orang kaya kan kayak gitu kan, ke dosen, ke senior misal kan. Iya, biasanya curhatnya tuh, Kak saya mau curhat gitu kan, bisa kayak gitu ke senior ya, karena itu sudah dianggap Tuhan seniornya itu. Senioritas ini lalu naik lagi pendidikan. Jadi itu nanti kita diskusikan bareng. Yang belum ngomong silakan ngomong. Untuk apa namanya, kita bertukar tafsir ya, karena tafsir kita tentu berbeda sekali. Mbak Sakinah, mungkin Mas Ozi ya, nggak masalah ya. Silakan teman-teman, mari diskusi pakai mic, keluarkan tafsirnya menggunakan suara, karena saya tidak bisa mendengar suara hati Anda sekalian. Ya silakan untuk Ozi, mari Mas Ozi. Ya, mau dibawa kemana hubungan Mas Ozi setelah mengenal punya Nietzsche? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebenarnya tentang pembahasan Nietzsche kali ini saya juga bisa dikatakan tidak bisa memahami secara mendalam, masih belum bisa memahami secara mendalam, tetapi dari beberapa literatur yang sudah disampaikan dari tadi, saya sedikit memahami saja terkait kenapa sih ada pernyataan dari Nietzsche, harus ada pernyataan Tuhan sudah mati. Nah, yang saya ambil atau dari sudut pandang saya terkait itu, ya mungkin karena Nietzsche itu melihat dari sudut pandang agamanya, itu karena Nietzsche melihat sebuah agama itu ternyata hanya kan di dalam agama itu sendiri terdapat nilai pluralisme. Tapi kenyataannya dalam mungkin pada waktu itu Nietzsche melihat masyarakat yang agamis itu hanya lebih condong atau memberikan value yang subjektivitas saja. Dan akhirnya dari value tersebut lebih mengklaim bahwa pemahaman di luar agamanya itu sendiri itu salah. Dan kenapa akhirnya setelah itu ada pernyataan Tuhan sudah mati. Dan di sini juga ternyata yang saya bawa terkait teori tersebut, ternyata Nietzsche di sini menyatakan bahwa sebenarnya hidup ini adalah sebuah ketidakbergunaan. Akan tetapi hal yang universal dalam dunia atas ketidakbergunaan itu adalah agama. Nah, ternyata Nietzsche di sini juga bisa dari tadi kan memang Nietzsche ini secara tidak langsung menyatakan agama itu atau Tuhan itu memang dinyatakan ada gitu. Dan agama di sini katanya kenapa dianggap sebuah dianggap sebagai solusi dari ketidakbergunaan hidup adalah agama itu karena dapat menyelesaikan masalah dalam hidup. Dan agama juga dijadikan keyakinan atau true world theory, bahwa keyakinan bahwa dunia ini yang kita jalani saat ini itu hanyalah transisi menuju dunia yang asli katanya nantinya, dan dicontohkan kepada surga dan neraka. Itu yang lebih asli katanya.
Dan saya dengar dari tadi bahwa di dunia ini apa ya? Dunia itu tidak ada yang fakta, yang ada hanyalah interpretasi. Ya mungkin ini sebuah sedikit jawaban terkait kenapa ada pernyataan dunia ini tidak ada yang fakta. Ya karena pada kenyataannya ya dunia ini hanyalah sebuah transisi untuk menuju kepada dunia yang lebih real gitu. Dan Nietzsche juga menyatakan yang dari tadi juga sudah disampaikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan sudah mati atau God is dead, God remains dead and we have killed him. Dan ternyata itu ternyata karena mungkin saja pernyataan itu lahir karena memang pada kenyataannya manusia itu sudah sadar bahwa atau bisa dikaitkan bisa dikaitkan dengan agama, bahwa manusia sadar bahwa agama itu hanyalah teori dan buatan manusia, dan memang benar. Saya nyatakan benar karena memang perkembangan atau pembaruan tentang istilah-istilah baru yang kita kenal sampai saat ini itu memang hasil dari interpretasi manusia yang dikaitkan dengan teori-teori yang dibawa oleh agama itu sendiri. Dan yang kedua, sadar akan untuk menghindari ketiadaan makna dari hidup ini, dan tanpa agama dan Tuhan, dunia akan menjadi kacau. Dan di sini juga saya juga sebenarnya sudah menyediakan pertanyaan. Ada pertanyaan dari saya pribadi. Kan secara tidak langsung Nietzsche juga menyatakan atau juga membahas tentang tujuan hidup. Tujuan hidup daripada manusia adalah material. Dan bagi Karl Marx, hakikat manusia adalah kerja katanya. Dan dari Nietzsche, hakikat manusia adalah kehendak untuk berkuasa. Dan artinya manusia akan menjadi manusiawi apabila mampu mengekspresikan dalam kerja-kerja produktif yang bebas dari dominasi dan memiliki kehendak untuk mengimplementasikan kekuasaan yang mendorong untuk terus-menerus aktif dan kreatif. Nah, awalnya agama mendukung manusia untuk mewujudkan kemanusiaan, namun berkembang menjadi ritual-ritual yang menghambat proses humanisasi. Nah, ini juga berkaitan dari tadi bahwa ternyata memang Nietzsche ini juga lebih kepada mendorong kepada filsafat kemanusiaannya saja, dan konflik yang terjadi mungkin karena ya dari ketidaksepemahamannya kepada aliran yang Nietzsche ambil. Dan di sini pertanyaan saya sebenarnya dari salah satu yang menjadi problem paling besar dalam kehidupan beragama yang ditandai oleh kenyataan pluralisme yang saya sudah sampaikan tadi adalah bagaimana sih teologi dari suatu agama mendefinisikan diri di tengah agama lain. Nah, yang berkaitan dengan tadi, kenapa ketika suatu manusia yang beragama, agamis, yang dikontroversialkan oleh Nietzsche karena ya orang tersebut lebih condong mengklaim agama orang lain itu tidak agama orang lain atau pemahaman orang lain itu tidak benar gitu. Ya mungkin hanya itu dari saya. Ada beberapa pertanyaan dari Mas Ozi, satu yang ingin saya jawab dan lainnya saya pasrahkan pada teman-teman sekalian. Mengapa Nietzsche itu pakai Tuhan telah mati gitu, ya istilahnya. Maka saya tidak perlu tanya pada Nietzsche dalam kuburnya. Saya barusan SMS pada Nietzsche. Enggak begini Mas Ozi, itu sedikit kutipan-kutipan ya. Secara reflektif memang muncul dari mereka yang sedang dalam pencarian. Misal kayak kenapa Adawiyah itu keliling-keliling ingin memadamkan neraka misal. Kenapa pakai bahasa itu? Lah itu adalah luapan dari perasaannya yang kemudian
karena melihat fenomena sosial itu sudah tidak karuan gitu. Semua Tuhan itu dijadikan alasan utama untuk opportunity dalam hidup, artinya mengambil keuntungan dengan atas nama Tuhan. Sehingga kalau Anda tahu sejarahnya itu, orang Kristen itu kalau mau menikah, yang perempuan itu bisa disucikan oleh pendetanya. Ya dalam perkembangan zamannya mungkin enggak ya. Dulu itu seperti itu. Nah, dengan alasan Tuhan, maka memperbudak manusia, sehingga kata Nietzsche, Tuhan telah mati biar manusia itu bebas dari belenggu-belenggu kebodohan itu, dari belenggu-belenggu perbudakan. Paham maksudnya? Kenapa? Iya, misal kayak gini, dalam kajian feminis Madura misal, ya Mbak Winda ya sebagai aktivis apa namanya aduh, tangga perempuan, panggung, oh ya panggung, seharusnya tangga dulu sebelum ke panggung ya. Makanya Mbak Winda pakai rumah tangga bukan rumah panggung. Panggungnya udah lama gak manggung. Kasus untuk membodohi perempuan itu kadang itu mengatasnamakan agama, sehingga perempuan itu ditakut-takut itu agama dengan atas nama Tuhan, maka dia nerima apa adanya walaupun diperbudak sekalipun. Sehingga Nietzsche, kalau ketemu Nietzsche, terlontar secara spontan, sudahlah, Tuhan telah mati, kamu lawan saja. Intinya kan seperti itu harapannya. Paham? Banu bilang kayak gini, Yusan, wah, kemunduran masyarakat Madura itu karena kaum-kaum yang disebut kiai tapi tradisional misal. Kenapa kok katakan seperti itu? Ya karena temannya Banu seperti itu, sehingga diinterpretasikan begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya ya teman-teman, nanti didiskusikan ya, terkait ketidakbergunaan hidup manusia ya, bahwa manusia itu memang hidupnya seperti binatang lah, kalau intinya kayak gitu, kita bebas ya. Kan perkataan Nietzsche nanti didiskusikan ya dari Mas Ozi, dan kemudian bagaimana teologi agama itu, artinya di dalam agama yang lain kan ada pluralisme ya, anggaplah moderasi beragama. Kalau pluralisme itu kan Tuhan, semua Tuhan adalah kebenaran kan, kayak gitu kan, dengan agama yang lain kayak gitu Mas ya. Enggak ya, gimana ya, nanti lah pluralismenya kamu seperti apa nanti diungkapkan juga pada teman-teman biar didiskusikan. Nah, saya agak terlalu memahami teologi antara agama seperti apa sebenarnya. Apakah dewa itu kalau dalam Islam apakah malaikat atau masuk pada Tuhan itu sendiri, saya juga belum mengkaji antara agama secara fungsional ya. Ya itu ada dua yang perlu didiskusikan ya teman-teman. Masa sih manusia itu hidup di dunia ini tidak ada gunanya gitu, jadi artinya tujuannya itu, maka kita bebas bertindak, tidak perlu diskusi. Kita mau diskusi boleh, mau terserah lah, bebas. Kemudian bagaimana dalam bingkai pluralisme teologi satu agama itu akan berbenturan agama yang lain gitu ya, atau dibandingkan teologi agama yang lain gitu kan ya. Kan mestinya misal kalau ke Indonesia, dalam moderasi beragama di Indonesia, pidato-pidato tokoh bangsa itu selalu dengan menyebut Tuhan yang Maha Esa. Apakah tidak menyinggung agama Kristen yang Trinitas misal? Kan mungkin seperti itu maksud Mas Haji atau gimana? Saya gak paham itu ya, tolong
teman-teman, kita temukan manusia itu mau kemana lah gitu ya, apakah tidak berguna menurut Nietzsche. Mbak Indah itu ngapain terlahir ke dunia? Mungkin apa karena terlempar punya Heidegger gitu. Atau itu kan bukan kehendak Mbak Indah untuk lahir ke dunia dalam kandungan. Kan ada lagu yang kayak gini tuh, mengapa daku lahir ke dunia, kan kayak gitu ya. Gak tahu. Ya nanti ini didiskusikan punya Mas Ozi nih, mungkin dari Bang Ali, Mbak Winda, Mas Faudol dan Ustadz siapa namanya? Jalal, Mas Jalal. Nah itu pandangan menurut Anda pluralisme itu gimana? Jelaskan pada teman-teman biar juga jelas. Tentang problem paling besar dalam kehidupan beragama itu yang ditandai oleh kenyataan pluralisme. Pertanyaannya, bagaimana teologi dari suatu agama mendefinisikan diri di tengah-tengah agama lain? Dan yang saya pahami dari literasi yang ada di anggaplah bab Nietzsche ini, itu pluralisme pada kenyataannya di dalam suatu agama itu kan memberikan pelajaran tentang pluralisme juga kan. Dan kenyataannya dalam dunia nyata pluralisme itu tidak ada. Yang ada hanyalah subjektivitas dari sebuah pemahaman dan condong menyalahkan pemahaman lain lah, istilah gampangnya gitu. Jadi seperti itu. Saya sedikit berkomentar, nantinya mungkin dari teman-teman yang belum bicara. Beberapa hal yang ingin saya komentari tadi terkait masalah bagaimana agama itu memperbudak gitu ya. Cuman ada satu yang saya tadi disinggung oleh Paman Pemantik ya, tentang perempuan pasrah. Nyinggung nggak? Karena tadi mengatakan bahwa karena tadi menyinggung tentang beberapa perempuan-perempuan yang dia harus pasrah dengan bagaimana agama memperlakukan atau memperbudak gitu kan. Cuman yang saya kalau menurut saya bukan kita perempuan atau perempuan di masa itu tidak pasrah sebenarnya. Cuman mungkin kita lihat secara historis banyak hal yang memaksa perempuan, bahkan ketika ia terlahir pun ke dunia dia seolah-olah menjadi dosa gitu kan. Jadi kenapa Kak? Iya, mungkin kita melihatnya bahwa eksistensi perempuan di masa lalu terlemparnya juga terbuang gitu kan, terintimidasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat secara historis banyak sekali agama-agama yang memposisikan perempuan seperti itu, bahkan tidak memanusiakan. Hawa apa hawa nafsu Kak? Sebelah tiba Pak. Lanjut yang kedua tentang mungkin pembahasan tentang apa gunanya manusia itu. Mungkin itu sama ketika kita melihat bahwa filsafat pragmatis gitu ya, bahwa kebenaran itu ketika manusia memberikan manfaat dan lain sebagainya, itu melahirkan banyak pertanyaan tentang itu melahirkan banyak sekali aliran gitu kan. Makanya perdebatan tentang itu tidak ada selesainya, tergantung kita menggunakan subjektivitas yang mana, persepsi yang mana gitu kan. Sama juga ketika kita melihat kenapa banyak sekali agama, kenapa banyak sekali aliran? Karena setiap orang itu punya kecenderungan, punya keyakinan, punya kepercayaan, dan subjektivitas itu yang melahirkan banyak sekali paham-paham, banyak sekali agama-agama atau konsep-konsep tentang agama gitu. Misalnya sahabat itu berdua punya keyakinan yang bahwa Tuhan itu yang seperti ini gitu, misalnya bahwa misalkan animisme yang seperti itu, misalkan dua di samping saya ini dia yang apa namanya satunya itu? Bukan dinamisme misalnya. Kenapa itu bisa lahir? Karena konsepsi-konsepsi itu lahir dari pemikiran mereka bahwa kayaknya yang berkuasa, yang bisa melindungi saya, memberikan rahmat itu
hewan misalnya, atau suatu yang arwah-arwah misalnya. Itulah hal lahir juga dari subjektivitas gitu kan. Jadi dan juga tidak ada satu barometer yang bisa melihat agama mana yang benar, agama mana yang salah gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang absah untuk agama ini saling saling mengisi dalam kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini gitu kan. Bahkan ada yang tidak percaya tentang Tuhan, dan ketidakpercayaan itu juga sebuah keyakinan yang lahir dari persepsi mereka tentang itu gitu. Dan juga ada yang tentang pluralisme sendiri, ada dua hal. Ada yang mengatakan bahwa pluralisme kita memahami adanya agama lain yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak meyakini gitu kan. Ada yang memahami pluralistik sebagai kita meyakini atau kita meyakini teologi agama lain yang mungkin itu arahnya ke yang sinkretisme ya kalau nggak salah. Teman-teman bisa koreksi ya. Intinya yang mencampur baurkan agama satu dengan agama lain, ada yang memahaminya seperti itu gitu. Cuman kalau dalam konsep negara kita, sepertinya kita memahaminya pluralismenya sebagai kita menerima adanya agama-agama lain gitu kan. Itu sih. Silakan yang mungkin yang lain. Berdua ini. Ya, Mbak Segina. Mawaddah ini bentar lagi baru komentar. Baik, saya tetap ya. Jadi mungkin saya tetap pada fungsi agama itu. Jadi gimana kita dewasa melakukan agama kita. Jadi kita tahu ini apa ya? Saya juga juga mikir bahwa sekuler umpamanya ya. Itu juga hadir karena mungkin di antara kita yang beragama, di komunitas kita itu nggak tahu cara membedakan atau memperlakukan agama yang kita miliki gitu. Maka mungkin ya saya menangkap kritiknya banyak ke situ. Dan tentang membunuh Tuhan itu ya seingat saya, mungkin saya lupa, tolong ingatkan saya. Itu hadir karena banyak orang yang kayak agama kita itu memasrahkan pada takdir, mana qadar dan qadar. Iya, kita udah ditakdirkan kayak gini. Ini sudah takdir Tuhan, kita terima apa adanya mungkin. Nah, kalau Anda bertuhan membuat Anda lemah kayak gitu, maka bunuh saja Tuhannya. Ngapain bertuhan gitu kan. Ya itu dah dari saya tentang pembukaan Tuhan pada bulan ini mungkin. Pada ideologi Tuhan bulan ini. Ya udah. Tentang teologi gimana? Teologi maksudnya? Anda Islam. Nah, terus Tuhan agama lain yang itu dalam konteks pluralisme ya. iya begitulah Tuhan agama lain. Ngapain saya urusin agama? Kan gitu kan. Nanti saya juga di saya kedua nanti ngurusin Tuhan gitu. Ya begitu dah dari saya mengenai Tuhan lah. Tuhan memang begitu adanya dari dulu. Semakin kita memberikan konsepnya ya semakin panjang nanti gitu bahasanya. Ya, semakin jauh dari Tuhan mungkin. Udah. Dari Surabaya ke Cek. Yang pertama terkait dengan fungsi manusia tadi ya, dari fungsi manusia ya. Apa manusia ngapain hidup kan? Sebenarnya kalau saya korelasikan semua dengan paradigma yang dibangun oleh Nietzsche, bukan dari pendapat saya maksudnya. Sebenarnya kalau dituruh dari beberapa sumber pendapat Nietzsche itu, sebenarnya dia itu kalau misalkan pertanyaannya seperti itu, maka dia itu mengakar kepada konsep yang dibawa oleh J.J. Rousseau sebenarnya. J.J. Rousseau itu mengatakan bahwasanya manusia itu terlahir merdeka dan hidup secara merdeka. Itu konsep dasarnya. Makanya turunannya adalah manusia tidak boleh dijajah oleh apapun di luar manusia itu sendiri, baik melalui agama, baik melalui kekuasaan di luar dirinya atau lain sebagainya. Karena konsep dasarnya dalam manusia lahir secara merdeka dan harus hidup secara merdeka. Itu konsep turunan, konsep dasar dari pemikirannya Nietzsche mengarah kepada J.J. Rousseau. Jadi fungsi manusia itu adalah terlahir secara merdeka, tidak terikat atau tidak dikuasai oleh apapun di luar dirinya. Sebenarnya seperti itu kalau misalkan dihubungkan dengan konsepnya Nietzsche.
Terkait dengan pluralisme dihubungkan dengan konsep Nietzsche, saya tidak menemukan itu karena dari awal Nietzsche itu menolak kehadiran agama sebagai penguasa dari diri manusia begitu. Kalau misalkan ditanya secara umum ya memang pluralisme dalam anggapan umum, pengetahuan umum itu adalah menerima dan meyakini keberadaan semua agama. Kalau tapi dalam konsep kebinekaan yang dibangun oleh Indonesia itu sebenarnya menerima adanya agama tapi tidak meyakini agama tersebut begitu. Sama kayak Kak Winda. Saya tidak menemukan itu dalam ajaran Nietzsche. Bagaimana menghubungkan korelasi antara pluralisme dan ajaran yang dibawa oleh Nietzsche begitu. Langsung saja ini mungkin menanggapi pertanyaan pemateri tadi, mungkin sudah agak basi pertanyaannya ya. Ketika pemateri bertanya mengenai kami yang bertuhan, yang sudah beragama, bagaimana merobohkan konsepsi Tuhan telah mati dari ini pendapat pribadi, kayak gak tahu kalau yang lain. Kalau pemikiran saya itu mudah-mudah saja gitu, karena tidak terlalu berfilsafat, yang penting masuk ke otak saya dan saya meyakini sudah itu. Mengenai kalau itu berfilsafat ya mungkin itu sudah filsuf saya itu. Itu mengenai ketika dibahas dari tadi mengenai Nietzsche itu, kenapa depresi atau Nietzsche kenapa depresi, latar belakangnya itu sudah agama Kristen gitu. Sedangkan agama kita itu bukan agama sebelah. Kenapa kok kita ikut-ikut itu kan? Iya. Ya maksud kita kan agama kita itu kan Islam, bukan agama sebelah itu yang Kristen lah ataupun apa, atau sebelah kanan sebelah kiri tahu gak tahu. Kalau Nietzsche itu kan depresinya itu karena agama Kristen. Jadi yang kita beragama Islam itu kok ikut-ikut bingung dengan Tuhannya Nietzsche. Tuhan kita ya Tuhan kita gitu, gak ikut-ikut Tuhan Nietzsche gitu. Kalau menurut saya pribadi. Karena ya gak berangkat ke sini saya tanya judulnya apa bos, kata saya kan biasa manggil bos ke jalan ini. Judulnya apa bos ya, kata. Mungkin ketuhanan mungkin. Mungkin ini masih mungkin katanya, masih mungkin ketuhanan. Dan ketika pemateri tadi bilang saya tidak bertanggung jawab kalau kalian keluar dari sini itu murtad ya. Kalau keluar dari sini murtad kalian berarti tidak punya, mungkin tidak berpikir sama sekali gitu. Kalian murtad kalau keluar kalau keluar dari diskusi ini maksudnya Pak, murtad itu kok gak masuk logika sama sekali sama saya itu. Nah, itu pun kalau keluar maksudnya pemateri mungkin keluar dari sini nanti terikut pemahaman Nietzsche itu ya, karena tak begitu memahami tentang Nietzsche, ini jurusannya pun bukan filsafat atau Nietzsche mungkin, jadi gak begitu tahu tentang Nietzsche itu. Jadi kalau keluar dari sini kita ini terpengaruh dengan pemahaman Nietzsche yang Tuhan telah mati, ini mungkin kalau menurut saya benar-benar patut dipertanyakan masih punya pemikiran ataupun tidak. Karena Nietzsche sendiri itu yang membuat Nietzsche itu depresi bukan Tuhan kita, tapi Tuhannya orang lain yang mungkin Trinitas ataupun yang kalau pastor tidak boleh menikah. Kalau kita punya kiai bahkan menikah tidak dipersilahkan. Betul katanya itu. Kalau pasturnya ya gak mau menikah itu kan salah-salah mereka. Kita beda lagi itu. Kita 3 gak apa-apa, 4 ya gak apa-apa. Ya kan,
Ya nanti belakangnya ada lagi kalau takut tidak adil satu. Kalau kiai itu kenapa dianjurkan lebih dari satu? Karena dia memiliki santri. Santrinya cantik-cantik. Kalau cuma satu, takutnya tertarik sama santri yang lain, makanya nikah lagi sampai 4. Kalau sudah 4, mau tertarik sama siapa lagi? Ada satunya, ada satunya, ada satunya. Itu kalau yang saya pahami mengenai tentang kiai, Kenapa kiai itu dianjurkan untuk menikah lebih dari satu? Itu jawaban dari seorang kiai. Jawaban dari seorang kiai, Ustadz saya mungkin ketika dulu kenapa kiai itu dianjurkan menikah lebih dari satu? Karena kiai itu mengajar santri putri. Kalau cuma satu, seumpamanya istrinya jelek, seumpamanya melihat yang lebih cantik, ya gak apa-apa itu. Mungkin itu untuk mengurangi dosa mungkin itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya mengenai Nietzsche yang mengatakan Tuhan telah mati itu, ya itu sudah kepercayaan dia. Kalau kepercayaan saya pribadi, malah kepercayaan saya itu bertambah yakin karena Nietzsche sendiri depresi akan agamanya. Saya tidak pernah depresi dengan agama saya gitu. Itu saya gitu. Jadi mungkin itu saja. Ya sekian. Enak karena masih diperbolehkan menikah. Karena Tuhan saja tidak beristri dan tidak beranak. Kalau dalam konsep Islam kan seperti itu. Lam yalid wa lam yulad kan kayak gitu. Berarti Kristen aneh ya. Ya, saya memang katakan Mas siapa namanya ini? Biarawati kan nggak boleh nikah juga. Mas Wasil, ya. Saya katakan tadi nyelenehnya saya itu Nietzsche itu memang keburu meninggal, sempat mau belajar ngaji ke saya. Tapi saya belum lahir. Makanya kalau di Islam itu gak ribet. Kata saya tadi, Allah itu bilang, kamu gak usah mikirin aku, kamu gak mungkin kuat, kan kayak gitu. Intinya kayak gitu. Nah, terkait manusia ya merdeka, tapi itu sudah merdeka Mas Wasil, sudah luar biasa. Mungkin dari yang lain yang perlu didiskusikan lagi, Mbak Sekina ya? Ya. Nanti persoalan poligami nanti kita diskusi di bawah meja. Karena kayak gini Mas, kalau kiai boleh dipoligami, sampai hari ini saya belum menemukan jodoh. Jangan jodoh saya itu diambil kiai. Yang cantik-cantik itu, karena saya juga punya hak untuk menikahi yang cantik gitu. Kan iya kan? Jangan cari yang cantik, cari yang menarik. Mungkin Mbak Sekina, mungkin yang lain. Kalau nggak ada, ya seperti itu ya, terkait gambaran Nietzsche berbicara mengenai ketuhanan kemudian dibawa dalam ranah sosial. Nah, apa yang dikatakan Nietzsche itu Anda bisa simpulkan sendiri dan tafsirkan sendiri, karena bagaimanapun dia juga hasil pencariannya ya, juga hasil analisisnya. Dan sampai jumpa minggu depan itu siapa, Mbak? Oke. Teman-teman ya, minggu depan itu Mbak Winda ya. Nanti hadirnya habis siangnya, nggak apa-apa Mas. Ya, enggak maksudnya duhur, itu habis sholat duhur di Immanuelkan, ya Immanuelkan kan apa anunya konsep utamanya idealisme transendental, bagaimana seorang perempuan nanti akan mengutarakan dan menselatankan dan membaratkan dan juga mentimurkan hubungan spiritualitas yang ideal gitu kan. Itu sebenarnya dari saya, dan saya pun tidak menganggap Nietzsche ini sebagai nabi. Dia hanya kok bisa gitu dimasukkan pada filsafat. Tapi menarik karena ada kemerdekaan pada manusia itu sendiri. Karena filsafat itu universal, bukan hanya omongan orang-orang yang sekolah
yang menyandang pelajar yang perlu kita didiskusikan, tapi sekalipun orang dalam gangguan jiwa itu mengandung makna filosofis. Itu dari saya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera dimatikan Mas Nanang. Pom 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 pom